Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursyifa Salsabila dari kelas C, NIM 210901502063. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Materi pendapatan nasional. Yang pertama adalah pengertian pendapatan nasional, yaitu jumlah total pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara sebagai bentuk balas jasa yang berhubungan dengan proses produksi barang dan jasa. Selanjutnya yaitu konsep pendapatan nasional. Yang pertama yaitu GDP, Gross Domestic Product, atau disebut juga produk domestik bruto, adalah jumlah seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara selama 1 tahun, termasuk di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara asing dan perusahaan asing yang beroperasi di dalam negeri. GDP yaitu produk WNI dalam negeri dan WNA dalam negeri. Yang kedua adalah GNP, yaitu jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat selama 1 tahun, termasuk jumlah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat negara tersebut yang bekerja di luar negeri, tetapi tidak termasuk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat asing yang bekerja di dalam negeri. Rumus GNP adalah GDP dikurang pendapatan neto terhadap luar negeri. Yang ketiga adalah NNP, yaitu seluruh nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam 1 tahun. Cara untuk menghitung NNP adalah PNB dikurangi dengan penyusutan. Rumus dari NNP adalah GNP dikurang penyusutan barang modal. Yang keempat adalah NNI, yaitu produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung merupakan unsur pembentuk harga pasar, tetapi tidak termasuk dalam biaya faktor produksi. Pajak ini dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya, pajak tidak langsung adalah pajak penjualan, bea masuk, dan cukai. Rumus dari NNI adalah NNP dikurang dengan pajak tidak langsung. Yang kelima adalah PI, yaitu pendapatan yang berhak diterima oleh seseorang sebagai bentuk balas dan jasa atau keikutsertaannya dalam proses produksi. Rumusnya yaitu NNI sama dengan NNP dikurang dengan pajak tidak langsung. Yang keenam adalah DI, yaitu pendapatan yang diterima seseorang yang siap digunakan untuk keperluan konsumsi maupun untuk ditabung. Besarnya pendapatan bebas adalah pendapatan perseorangan dikurangi pajak langsung, misal pajak penghasilan. Rumus dari DI adalah PI dikurang dengan pajak langsung. Selanjutnya adalah pola keterkaitan. Plus, yaitu pendapatan WNI di luar negeri, dan minus pendapatan WNA di dalam negeri. GNP, yaitu pendapatan WNA di dalam negeri, depresiasi per depresiasi, plus barang pengganti modal. NNP, yaitu pendapatan WNA di dalam negeri, yaitu pajak tidak langsung, dan pendapatan WNI di luar negeri, yaitu subsidi. Pendapatan nasional neto, atau PPN, yaitu pendapatan WNA di dalam negeri, yaitu laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan pajak perorangan. Pendapatan WNI di luar negeri yaitu pembayaran transfer atau transfer payment. Selanjutnya adalah personal income, yaitu pendapatan WNA di luar negeri, yaitu pajak langsung. Dan terakhir adalah disposable income. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat perhitungan pendapatan nasional. Tujuannya yang pertama, untuk mengetahui kemajuan perekonomian suatu negara. Yang kedua, untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan ekonomi suatu negara. Yang ketiga,
untuk memperoleh taksiran nilai barang dan jasa secara akurat. Yang keempat, untuk membuat rencana pembangunan. Berikut adalah manfaatnya. Yang pertama, sebagai komponen pengukur tingkat kemakmuran negara. Yang kedua, mengetahui pertumbuhan perekonomian negara dengan cara membandingkan pendapatan nasional dari waktu ke waktu. Yang ketiga adalah dapat dijadikan dasar perbandingan dengan perekonomian negara lain. Yang keempat, dapat membantu kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama ada kualitas SDM atau sumber daya manusia. Yang kedua, kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga adalah keadaan alam. Keempat, ketersediaan modal, serta stabilitas dan kebijakan. Selanjutnya adalah pendekatan pendapatan. Faktor produksi, penerimaan, serta simbol. Faktor produksinya di sini adalah tanah, penerimaannya sewa, simbolnya R atau rent. Selanjutnya, faktor produksinya adalah tenaga kerja, penerimaannya adalah upah atau gaji, simbolnya W atau WEG. Selanjutnya, faktor produksinya adalah modal, penerimaannya adalah bunga, simbolnya I atau interest. Yang keempat, faktor produksinya adalah skill, penerimaannya adalah profit, simbolnya P atau profit. Selanjutnya adalah pendekatan pengeluaran. Ada rumah tangga, pengeluaran, serta simbol. Rumah tangga yaitu konsumen, pengeluarannya konsumsi, simbolnya C atau consumption. Yang kedua, rumah tangga pemerintah, pengeluarannya adalah pengeluaran pemerintah, simbolnya G, government expenditure. Yang ketiga adalah perusahaan, pengeluarannya investasi, simbolnya adalah I, investment. Yang terakhir adalah luar negeri, pengeluarannya ekspor dan impor, simbolnya X adalah ekspor dan I adalah impor. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.